nanya nih, kamu lagi, kan sekarang lagi di lokasi syuting juga kan? Berarti kamu lagi ada menggarap next project gitu, mungkin series, syuting, atau bahkan mau ngeluarin single? Nyanyi juga kan soalnya sih, Pak. Gimana tuh? Aku sekarang Bocorin lagi dong. syuting web series, nanti Mm-mm. tayangnya di WTV. Judulnya Teluk Alaska. Em, apa Wow. namanya? Aku akan ada. Terus habis itu aku juga kebetulan ada, insya Allah kan ada single baru juga tahun Ya, ini. amin. Mm-mm. Singlenya duet, jadi ditunggu aja. Wow. Asik nih. Duet sama siapa belum boleh dibocorin nih. Kita belum boleh tahu. Belum, Clue-clue karena gitu deh. rahasia. Aku cukup Oke. excited sama project ini sih karena emang ini aku aku nulis lagu ini berdua sama orang yang Partner aku duet. duet sama partner duet aku. Kita Oh. bener-bener buat sendiri lagunya. Mhm. Jadi ini it's a whole new experience for me. Ditunggu ya. Wow, wow, wow. We're so excited, of course. Jadi kayak kita doakan saja supaya semuanya diperlancar. Next projectnya Siva Haju, nanti kita langsung, kalau udah rilis kita langsung dengerin lagunya. Kalau udah rilis juga tuh web seriesnya langsung nonton di WTV tadi ya, jangan lupa. Bener. Nah, Siva pertanyaan soal film aku sudahi dulu nih sebelum nanti kita lanjut ke sesi Q&A karena ada juga nih yang nanya-nanya soal filmnya. Sekarang aku mau main dua kuis dulu sama kamu. Wow, apa tuh? Pertama, kuisnya itu tentang Siva Haju's first time. Jadi nanti ada 5 pertanyaan soal pengalaman pertama kamu. Kamu ceritakan secara singkat aja, gitu ya. Oke. Okay. Oke? Aku mulai pertanyaan pertama ya, Siva. Kapan pertama kali Siva Haju tertarik sama dunia akting? Sama kali tuh aku SMP kelas 1. 10 berarti aku umur 11-12 tahun. Ya, 11 atau 12 tahun. Bener. Itu berarti keinginan sendiri atau ada pengen tapi masih malu-malu terus diarahin sama orang tua tuh, disupport sama keluarga, gimana? Aku bingung juga sih karena aku udah agak lupa waktu itu udah lama banget. Terus Hah? somehow kayak alhamdulillah dikasih jalan aja gitu. Oke. Nah, Nah, pertanyaan yang kedua, kapan pertama kali Siva Haju mencoba casting? kalau casting aku udah dari kecil banget karena aku tuh dulu sempat iklan-iklan waktu aku masih umur 3 tahun, 4 tahun tuh aku Mhm. dulu sering iklan-iklan. Jadi kalau casting aku dulu dari umur segitu cuma kalau waktu aku masih kecil aku belum main kayak sinetron atau acting gitu aku belum karena masih kecil banget Mhm. kan gitu. Jadi emang Mhm. mama aku lebih fokusin aku sekolah habis itu. Jadi aku kan umur 5 tahun masuk SD, terus Mhm. aku sampai SD selesai, mulai masuk SMP, baru aku mulai casting-casting buat apa namanya kayak sinetron, FTV gitu. Hmm. Mhm. Berarti dari awal tuh emang udah di dunia seni peran ya, maksudnya udah acting gitu. Aku pikir mungkin kamu berawal dari nyanyi atau bahkan mungkin dari dance dulu. Aku Jadi emang dari dulu awal udah juga acting. sempat, oh jadi aku awal dulu iklan-iklan waktu aku masih kecil, terus Mhm. habis itu pas aku SMP aku modeling, aku sempat modeling, Ah, tapi iya cuma iya. sebentar, baru habis itu aku acting lagi. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Siva, kapan pertama kali Siva Haju nyalain kompor sendiri? Karena kita cewek-cewek tuh biasanya kadang suka kelaparan, di rumah nggak ada orang gitu ya kan. Kita paksa masak, kita harus Baru masak. Kapan tuh? kapan ya? Beberapa hari lalu. Iya, ya. Beberapa hari lalu apa seminggu lalu gitu terakhir aku sempat masak. Masak apa tuh sih kalau boleh tahu? Biasa sih masakan daerah aku kan pedes-pedes jadi kayak ada ayam rica, ada Hmm. bawang jagung, sama ada sop Hmm. ayam gitu. Ah, ah, ah. Tapi emang kamu seneng masak? Atau itu baru
mencoba nggak menuruti seneng gitu? juga sih. Eh Om aku kan emang doyan masak, jadi itu kayak Hmm. kadang kalau misalkan nggak kadang sih sekarang-sekarang ini karena aku baru pindah rumah, jadi kayak kemarin-kemarin tuh pas banyak breaknya ngapain ya di rumah daripada gabut deh aku masakin orang-orang aja kan. Wow. Sebenarnya mamaku tuh kayak suka kak masak masak dong masakin ibu, adek aku juga suka minta dimasakin, cuma kalau waktu di rumah yang dulu aduh males deh karena space dapurnya Hmm. tuh kayak agak agak nggak terlalu gede jadi pergerakan aku agak Ah, susah jadi kayak udah deh males tar dulu deh gitu. Kalau sekarang tuh karena mungkin lebih enak kali ya suasananya jadi aku lebih nah, ah. lebih seneng gitu loh, jadi oh ini pengen masak belanja gitu jadi seneng banget gitu. Wah, true banget nih. Pasti skill memasaknya si Fahaju makin bertambah nih karena dapurnya yang enak gitu, satisfying Insya dapurnya Allah buat masak. buat bekal di masa depan. Bener. Nah, pertanyaan selanjutnya nih masih seputar pengalaman pertama si Fahaju. Kapan pertama kali si Fahaju nyetir kendaraan sendiri? Pertama kali aku apa nih? SMP, SMP juga. Aku belajar nyetir pas aku SMP. Itu motor atau mobil? Motor sama mobil. Oh, SMP udah mencoba gitu ya, udah nyoba belajar nyetir. Tapi aku Itu nggak tuh nyetir boleh. di jalan raya, cuma jadi di Oh, rumah saudara aku, dia kayak jalannya kan kompleks sepi gitu, terus ya. ya udah Dan luas juga nyoba-nyoba ya. gitu, nyoba doang. Baru yang bener-bener aku apa ulang-ulang terus belajarnya pas aku udah SMA. Baru aku Oke. bener-bener sering tuh latihan belajar mobil, yang apa, yang Mm-mm. gigi, yang manual gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan terakhir dari game Siva Haju's First Time. Kapan pertama kali Siva Haju cinlok sama lawan main? Kapan tuh? Kapan pertama kali? Kayaknya 2016, 2016. Merem itu Ah, 2016 ya, 2016-an. 2016 itu tuh di web series, sinetron, film, Itu atau apa? sinetron stripping. Sinetron Kayak aku stripping. cinlok sekali doang deh, karena sisanya Oh gitu. eh, kayak ketemu di lokasi doang. Syutingnya Mm-mm, cuma mm-mm. sebentar dan deketnya juga bukan pas syuting, deketnya pas udah malah udah selesai syuting deketnya. Oh, jadi malah after Jadi produksinya bukan gitu ya? bukan tertanam benih-benih cinta di lokasi enggak. Iya sih ya Malah pas jatuhnya kayak di gitu. lokasi juga kayak biasa aja, malah deketnya pas udah Nah, selesai syuting. oke. Nah, mungkin mau dibocorin judul strippingnya apa? Itu pada tahu deh. Udah pada tahu ya kayaknya ya. Heeh. Udah pada bisa bukan menebak lagi kayak exactly ini pasti orang ini gitu ya, Sif. Iya. Nah, oke selesai Siva. Games yang Siva Hajus first time pengalaman pertama kamu, tapi aku masih punya satu games lagi. Apa Ini games tuh? benar atau hoax dan rekomendasi. Jadi bakal ada 3 pertanyaan seputar benar atau hoax. Nanti kamu tinggal jawab benar, benar dulu atau hoax, terus jelasin sama pertanyaan rekomendasi. Jadi kamu memberikan rekomendasi-rekomendasi. Gitu, Oke. tips-tips. Nah, aku mulai dari pertanyaan. Siva Haju pertama kali megang pistol saat membintangi film Till Death Do Us Part. Benar atau hoax? Hmm, wait, benar, Benar. Ah, terus benar. gimana tuh? Maksudnya ada grogi-grogi dulu gitu nggak? Kayak latihannya mungkin makan waktu berapa lama? Aku penasaran sih sejujurnya. Sebenarnya sih kalau misalkan pas adegan nembak-nembaknya kan itu pakai pistol dummy, pakai pistol bohongan. Mm-mm. Cuma aku ada adegan masukin peluru ke dalam pistol, nah itu baru pakai pistol beneran. Jadi Ah, agak susah sih karena tangan aku sampai kapalan gitu habis itu soalnya ternyata susah kayak ngedorong peluru masuk, kayak masukin peluru-peluru ke dalam pistol tuh ternyata susah banget. Dan itu butuh latihan berapa lama Iya, tuh? aku latihan 15 menit kali ya pas di set. Wow.
15 menit langsung kapalan. Itu gimana? Kayak apa nih struggle-nya? Soalnya tuh kayak bener-bener pas take kan aku diulang-ulang kan, karena emang kadang Hmm. ada yang pelurunya. Jadi kan aku harus numpuk berapa peluru. Nah, semakin ke belakang tuh makin berat dorongannya karena kan peluru di depannya kan udah ada kan. Nah, kadang tuh kayak Oh, susah, benar-benar. susah masuk kayak gitu. Hmm, Jadi hmm, harus hmm, hmm, hmm. diulang-ulang. Oke. Terus kamu kayak sempet apa nih pas pas megang pistolnya pertama kali grogi atau justru Deg-degan malah excited banget lagi sih, lagi cuma badass cuma kan banget aku udah nih. diajarin sama yang Heeh. punyanya. Jadi maksudnya kayak udah tahu tata caranya yang benar. Pokoknya dibilang jangan pegang ini, jangan pegang ini, jangan pegang ini. Jangan diarahin ke Aduh. orang, arahinnya ke Bener-bener. sini gitu. Aman kok katanya gitu. Tapi tetap Oke. aja kan deg-degan gitu. Karena ini peluru Bener banget. asli sama Ah, pistol itu. asli. Walaupun ini kan takut salah pencet atau bagaimana, cuma enggak sih, enggak. Aman sih alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dan setengah berjalan lancar, makanya bisa kita tonton sekarang gitu di Disney Plus Bener. Hotstar. Aku nggak bosan-bosan untuk mengingatkan yang nonton nih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih si Fahaju, benar atau hoax? Si Fahaju nggak susah bangun chemistry karena main film sama pacar sendiri. Benar atau hoax? Hoax sih, karena menurut aku Gimana tuh? eh susah ataupun gampangnya ngebangun chemistry sama lawan main bukan tergantung soal hubungan pribadi kita gimana ke lawan main gitu loh. Jadi banyak Oke. hanya karena memiliki hubungan pribadi yang spesial bukan berarti akan lebih gampang. Bisa jadi juga malah ntar orang nontonnya malah nggak dapet chemistry-nya, karena menurut aku ketika kita udah jadi karakter lain, kita punya background cerita yang berbeda, kita punya Benar. um, cara menyampaikan emosi yang berbeda dengan Shiva ataupun dengan Rizky ataupun dengan siapapun lawan main aku. Jadi menurut aku siapapun lawan mainnya, even aku mungkin awalnya nggak kenal sekalipun, kalau memang kita kita klik, kita nyambung dan kita sama-sama bisa apa ya, bisa bekerja sama buat nyampein setiap Kooperatif adegannya, gitu ya. pasti chemistry-nya nyambung aja kok. Oke, oh, setuju juga sih sama Siva Haju karena Siva, Vanessa, Rizky, dan Arya itu tuh kan karakternya berbeda gitu ya in real life sama di film ini gitu. Jadi pasti ada penyesuaian-penyesuaian lagi gitu. Benar. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, tapi ini tips atau rekomendasi ya, Sif. Tips acting supaya lebih natural dan gampang membangun chemistry sama lawan main. Apa tuh kalau boleh dibocorin? Aduh, Tips-tipsnya. salah nanya kok ke aku. Aku ngerasa aku belum bisa di tahap untuk bisa memberikan advice soal acting karena aku juga masih belajar banget. Tapi aku selalu Kalau kamu diajarin. pribadi gimana Aku tuh? selalu diajarin, bukan diajarin ya. Pak Monty pernah bilang sama aku, Hmm, itu juga hmm, cukup ini sih. Maksudnya menurut aku benar banget apa kata dia. Karena hmm. intinya jujur aja kalau acting. Jujur, Ah, oke. berusaha buat jujur. Hmm, Karena hmm, hmm. kalau nggak jujur pasti berasa ke orang-orang kalau kita cuma dialog doang tapi nggak jujur. Benar, benar, benar. Kayak nggak ada nyawanya kali ya, nggak ada feel-nya gitu. Kurang ada rasanya. Iya Iya nggak? benar. Oke. Ada ada siapa sih Sim kalau boleh tahu? Kepo banget Enggak, ya. lagi di lokasi lagi rame emang. Nah, oke. Nih, aku cepet aja kalian nih ya dari games ini. Tips yang kedua nih, aku mau nanya, tips ngatur waktu dan tenaga antara karir sama me time. Karena si Fajar tuh pasti butuh me time juga kan gitu. Besides kesibukannya syuting, mungkin rekaman untuk lagu juga gitu. Gimana tuh cara kamu ngatur waktu dan tenaganya? Eh, aku tuh sebenarnya orangnya loner banget sebenarnya. Aku tuh Gimana tuh? eh sebenarnya nggak tahu ya, mungkin karena aku udah terbiasa dengan rutinitas seperti ini, jadi aku udah kayak udah naturally jadi apa ya, jadi kayak oh iya kalau aku break aku di rumah, karena aku kalau di rumah aja sebenarnya aku udah ngerasa cukup nyaman sih sama keluarga aku, jadi kayak aku tuh jarang banget me time sih sebenarnya, kecuali kayak mungkin aku lagi pengen ngerawat perawatan rambut di salon baru. Cuma kalau me time aku jarang banget sih. Paling me time aku di kamar doang, nonton film
atau ngumpul sama Very keluarga, main oke. sama kucing aku, udah me time. Jadi Hmm. gitu-gitu aja sih biar nggak stres. Ah, ah. Iya, iya, iya. Dan itu mungkin bisa sambil dilakukan ketika kamu ada di lokasi syuting, kayak ngobrol. Tadi kan ngobrol sama orang-orang, sama keluarga. Mungkin ada dari mama kamu, nemenin syuting, kayak gitu, teman-teman. Itu kan juga salah satu me time gitu ya. Benar. Nah, oke Siva, aku mau lanjut ke sesi Q&A nih, karena waktu kita terbatas, tapi ini udah banyak banget yang nanya. Takutnya kecewa nih kalau nggak aku tanyain. Aku mulai aja kali ya. Ada Oke. pertanyaan dari @stnk_karimah. Pertanyaannya, seberapa persen kemiripan antara Syifa Haju dan Vanessa? Lalu sebutkan alasannya. Berapa persen tuh, Sip? Berapa persen ya? Kayak nggak ada kemiripannya deh. Oh, justru bertolak Kayak belakang banget nih. iya, soalnya apa ya? Kayak aku nggak mungkin se ekstrim Vanessa deh. Oh iya ya, se-ekstrim-ekstrimnya. Coba aku jadi penasaran nih, tiba-tiba kepikiran. Se-ekstrim-ekstrimnya tindakan yang dilakukan si Haju menurut kamu ya, itu tuh apa? Yang kayaknya ini kok tumben nih gue yang bisa kayak gini, itu apa sih kalau boleh tahu? Gak tahu sih, aku orangnya gini-gini aja. Bingung. Kayak ya Orang kayak udah kalau gini-gini aja. memang Lucu banget. dia ninggalin aku berarti ya dia bukan yang terbaik buat aku gitu aja. Ah, benar-benar benar. Bukan yang Pasrah. kayak memaksakan kehendak ya. Kayak, no. Maksudnya kadang ada perbedaan antara memaksa dan berusaha. Kalau Ah, udah iya kadang itu gini, benar sih. kalau kita udah berusaha buat kasih yang terbaik, kita udah berusaha mempertahankan, tapi ternyata nggak ada jalan, yang nggak dikasih jalannya entah dari Tuhan atau dari situasinya atau gimana, berarti bisa jadi itu signal kalau memang dia bukan buat aku gitu. Jadi ya udah lebih baik Ah, ah, ah. dilepasin aja daripada dipaksain. Mungkin kalau Benar-benar. dipaksain malah jadinya hasilnya malah nggak bagus gitu. Iya, 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 iya. Malah nggak sehat ya hubungannya. Jadi ya lebih baik let go aja. Iya, karena Ikhlaskan aku ya. percaya mau dijauhin kayak apapun, mau sejauh apapun, kalau memang takdir atau jodoh pasti bakal diketemuin lagi. Bener banget, setuju. Nah, pertanyaan kedua nih, dari yang udah nonton live kita pada siang hari ini, dari akun kedua .oke. Pertanyaannya, bagi Siva, apakah ada persamaan sifat atau kebiasaan antar seorang Arya dan seorang Rizky Nazar? Jika ada, persamaannya apa aja? Wah, menarik nih pertanyaannya. Apa tuh, Sif? Ehm, Mungkin punya dunianya sendiri, Hmm, 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 hmm. tertutup, eh dan ya tertutupnya sama, punya dunia sendiri dan gak gampang terbuka sama orang lain. Hmm, hmm, Itu hmm, sih hmm, menurut hmm, aku yang sama. hmm, hmm. Oke deh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari @universe_rnsh. Di sini kan Vanessa mentally unstable. Bagaimana kamu menyatukan mood kamu dengan Vanessa? Gimana tuh nyatuinnya? Menurut aku nggak bisa disatuin eh karena apa ya, setiap adegan-adegan berat kayak gitu pasti bakal ngaruh ke mood real life aku setelah Ah, take-nya. heeh. Kayak adegan-adegan aku tuh punya 2 hari, pokoknya aku ada beberapa hari yang adegannya tuh berat semua, sampai di Hmm, last day aku kalau nggak salah tuh adegan terberat aku, karena itu yang adegan-adegan yang adalah gitu yang berat banget. hmm. Itu sampai aku udah nggak bisa diajak ngomong karena emang capek banget rasanya gitu loh. Kayak kan Hmm. aku harus minjem dan ngorek-ngorek emosi Ya. di pikiran aku yang nggak pengen aku cari sebenarnya gitu loh. Kayak aku harus mikirin hal-hal yang nggak Hmm. pengen aku pikirin. Jadi Hmm, hmm, hmm. capek sih kalau kayak gitu. Jadi Oke butuh ya. waktu untuk apa ya, untuk tenangin dirinya gitu. Hmm, Biasanya hmm, aku juga setiap hmm. adegan nangis, kalau adegan nangis yang kayak sedih banget, aku pasti langsung nelfon, karena nelfon mamaku atau nelfon siapa kayak langsung melo gitu. Ah, Kayak sedih sendiri ah, gitu, karena jadi iya, baper iya. sendiri.
baper ya. Maksudnya emosinya tuh kebawain real life-nya gitu. Dan untuk Iya, memisahkannya juga butuh waktu ya. Bahkan sampai iya, mungkin takes time. nggak sehari doang gitu. Tadi 2 hari mungkin masih agak ke bawah gitu. Hmm, sebenarnya nggak lebih dari 2 hari juga sih, tergantung adegannya sih. Cuman biasanya Hmm. kalau habis adegan kayak gitu pasti habis selesai take tuh kan masih diem dulu, kayak masih Hmm. kayak masih sedih gitu. Nah. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, Siva, sebelum aku memberikan kamu kesempatan untuk closing statement, karena kita udah di penghujung live Instagram After School at Home di cewekbanget.id pada siang hari Oke. ini. Tapi masih ada pertanyaan terakhir nih dari yang nonton kita pada siang hari ini. Dari Vina Kris underscore, adegan apa yang tag-nya paling lama? Adegan pas lagi ngapain tuh? Adegan aku scene yang di kantor itu yang tembak-tembak itu lumayan lama karena emang adegannya cukup sulit. Jadi itu yang paling lama. Ah, ah. Lamanya tuh makan waktu berapa jam kah? Kalau Karena boleh itu di adegannya nyambung-nyambung semua, jadi itu seharian full aku take scene tembak-tembakan itu yang di kantor. Mhm, 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 mhm. Oke, nah Siva, kita sudah selesai nih sesi Q&A. Pertanyaan-pertanyaan dari yang udah nonton live kita pada siang hari ini. Nah sekarang aku mau memberikan kamu kesempatan untuk closing statement, memberi pesan untuk fans kamu di seluruh Indonesia, sekaligus mempromosikan film Till Death Do Us Part. Silakan. Oke guys, makasih udah nonton live aku bareng sama cewek banget dan ID hari ini. Jangan lupa Makasih. buat nonton film Till Death Do Us Part. Lagi tayang sekarang di Disney Plus Hotstar. Jangan lupa nontonnya, jangan yang bajakan. Jangan bajakan, nonton di yang legal-legal aja, yaitu Disney Plus Hotstar, Till Death Do Us Part, langsung habis ini. Oke, terima kasih banyak nih Pak Yes. Haju, udah mau mampir-mampir nih di Oke. cewekbanget.id, di After School sama Cewek Banget. Oke, makasih Kak. Sama